Hey, so everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin, buat yang belum kenal, aku Chenny. Dan di video kali ini, aku akan mengevaluasi tryout ke-1, ya, reguler ruang guru pada tahun 2025. Nah, bukan 2026, tapi ini soal yang tahun lalu, dan aku dapatkan dari salah satu pengguna di Twitter atas nama Sweet as Teeth. Apakah ini es teh yang manis? Nggak tahu. Tapi terima kasih buat kakaknya karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Dan nanti juga akan aku taruh di kolom komentar untuk link drive-nya. Nah, jadi specifically guys, hari ini aku akan evaluasi tryout khususnya di subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Nah, di sini itu ditanyakan terkait judul. Judul yang tepat untuk menggambarkan inti dari teks adalah, nah sebenarnya kuncinya ketika kita sudah ditanyakan judul, ya kita harus baca gitu kan. Tapi tentunya tidak hanya baca, tetapi juga mencari. Apa yang dicari? Yaitu ide pokok atau apa sih yang menjadi inti permasalahan dari apa yang dibaca gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa baca ya. Intinya itu di paragraf pertama dia itu memberitahu bahwa sebenarnya masyarakat ini harus hati-hati karena terdapat salah satu jenis kejahatan yang modusnya itu adalah skimming. Nah, nanti di sini jelaskan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnet kartu kredit atau debit secara ilegal. Kan udah tuh dia bla 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 bla. Nah, di sini juga diberikan informasi terkait phishing. Intinya, di sini itu dia masih memberikan seperti definisi bahwa oh ya, ada kejahatan yang menggunakan modus-modus seperti ini dan juga diberitahu cara-caranya itu seperti apa gitu kan. Mulai dari kalimat nomor 6 sampai terakhir di sini tuh kan. Nah, selanjutnya di nomor 9 ya, kalimat nomor 9, di sini sudah mulai dijelaskan bahwa berdasarkan laman ya, laman dari OJK diberikan beberapa tip untuk mencegah penipuan modus kejahatan dalam bentuk skimming. Nah, di sini fokusnya itu adalah pencegahan apa? Itu ada kata-kata pertama, kedua, lalu ketiga, keempat, terakhir. Berarti ini kan itu adalah step by step ya untuk mencegah. Nah, sehingga judul itu haruslah dia yang merangkum ide kedua bacaan. Nah, di sini kita lihat. Kalau misalnya kita jawab yang A, beragam kejahatan keuangan modern, ini dia terlalu luas ya. Dia terlalu luas. Tapi kan di sini kita specifically bahas tentang phishing dan juga skimming itu. Lebih tepatnya cuma skimming aja sih kalau misalnya kita lihat dari paragraf 2. Nah, lalu yang B, ini penyebab banyaknya korban skimming. Juga bukan judul yang tepat ya, karena dia tidak memberikan informasi terkait pencegahan. Nah, lalu yang ke C, ini baru yang benar. Kenapa ini yang benar? Karena di sini dia telah memuat informasi atau inti dari bacaan tersebut. Yang pertama, itu terkait memahami skimming dan bagaimana sih cara kita untuk menghindarinya. Seperti itu. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Semoga dapat dipahami. Oke, langsung kita lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, saya berikan warna lain ya, warna oranye deh. Penulisan yang tepat terkait alamat web pada kalimat 9. Nah, kita lihat terlebih dahulu kalimat 9. Berdasarkan informasi dari laman ojk.go.id, nah apakah ini tepat? Tentu tidak, makanya kita disuruh mengganti gitu kan ya. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang tentunya kita harus ketahui terlebih dahulu. Nah, bahwa ini sebenarnya terkait kaidah penulisan huruf miring. Nah, kalau kita berbicara mengenai lingkup yang besar gitu kan ya. Nah, anggapannya seperti ini. Kalau teman-teman membaca sebuah artikel ya, ini terdapat sebuah artikel nih. Artikelnya ini teman-teman dapat dari sebuah website. Nah, artikel yang teman-teman baca ini kan terdapat judul kan ya. Nah, apalah judulnya itu kan dia akan menggunakan tanda petik 2 ya. Tanda baca petik 2.
karena ini merupakan judul dari sebuah artikel. Nah, sedangkan nama webnya ini dia akan dicetak miring. Oke, semoga dapat dipahami bahwa ketika kita ngomongin web, itu dia dicetak miring. Oke, istilahnya kayak gini. Web itu kan lebih besar dibandingkan judul atau artikel lah ya. Sehingga web itu dia menggunakan huruf miring dan judul dalam web tersebut ya, misalnya dia mengunggah sebuah artikel itu ya, judulnya itu dia menggunakan petik 2. Nah, karena di kalimat nomor 2 ini fokusnya hanyalah alamat web, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Pindah lagi mukaku. Nah, di nomor 3 ini ditanyakan terkait apa teman-teman? Warna apa ya? Kali ya. Kekurangan tanda baca koma terdapat pada. Nah, tanda baca koma ini sebenarnya ada banyak banget ya kaidahnya. Nah, tapi kita di sini lihat aja langsung opsi-opsi jawabannya, yakni kalimat nomor 3, 8, 9, 11, dan juga 16. Oke, 3, 8, 9, 11, 15. Kita lihat dari kalimat nomor 3. Nah, kalimat nomor 3, apakah terdapat kesalahan penggunaan tanda koma? Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnet kartu kredit atau kartu debit secara ilegal. Nah, di sini sudah benar ya, karena ketika kita berbicara tentang atau, ini dia tidak perlu tanda koma. Oke? Nah, salah satu modusnya adalah skimming, ini juga benar. Atau kita cek aja ya semuanya secara satu persatu. Nah, tindakan ini termasuk salah satu jenis penipuan yang termasuk ke dalam metode phishing. Nah, ini juga sudah benar ya. Lalu yang kelima, phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang seperti nomor rekening, nomor kartu, dan PIN dengan teknik pengelabuan. Nah, di sini penulisan komanya itu ya, penggunaan komanya juga sudah benar karena di sini dapat dilihat ini kan pemerincian ya, kata seperti. Nah, nanti di setiap hal-hal yang diperinci itu kita berikan tanda koma. Nah, teman-teman di sini mungkin akan bertanya, lalu di sini dan apakah perlu koma? Ya, dia perlu koma karena perinciannya itu lebih dari 2. Misalnya, saya menyukai buah apel dan jeruk. Jadi ya udah nggak pakai koma. Tapi kalau misalnya saya bilang, saya menyukai buah apel, mangga, koma, dan jeruk. Nah, jadi perlu diperlukan koma dan di sini dia juga sudah benar. Lalu yang keenam, pelaku tindakan skimming menggunakan alat khusus bernama skimmer yang bentuknya mirip dengan mulut slot kartu ATM. Dan di sini juga sudah benar ya bahwa kita tidak memerlukan penggunaan tanda koma. Nah, lanjut nomor 7, ketika kartu dimasukkan ke dalam skimmer ya, koma karena ini merupakan sebuah anak kalimat ya, dia anak kalimat, mesin akan secara otomatis merekam informasi dari kartu korban, baik strip maupun PIN ATM. Nah, di sini juga sudah benar ya untuk penulisan sebelum baiknya ini. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, ini juga materi yang penting, bahwa terdapat konjungsi, yaitu baik dan maupun. Sehingga kalau teman-teman lihat, dua kata ini mereka itu harus kemana-mana bareng gitu loh. Intinya nggak boleh kita bilang baik, terus kita sambungin dia dengan kata lain gitu. Atau maupun dengan kata lain. Intinya kalau udah ada kata maupun, pasti harus diikuti dengan kata baik. Nah, di sini juga sudah benar. Lalu kita lanjut ke soal nomor 8. Kalimat nomor 8, pelaku juga sering menggunakan kamera tersembunyi atau alat pemantau lainnya untuk mencuri nomor PIN ketika korban hendak memasukkan PIN tersebut ke ATM. Ini juga sudah benar. Nah, kita lanjut di sini kalimat nomor 9. Nah, di kalimat nomor 9 ya, berdasarkan informasi dari laman ojk.go.id, terdapat beberapa tips untuk mencegah penipuan dengan modus kejahatan skimming. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini terdapat kesalahan ya. Karena seharusnya ini kan merupakan sebuah anak kalimat. Ketika anak kalimat itu ditaruh di depan, kita harus memberikan tanda koma. Dan di sini dia tidak ada, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke.
kalimat nomor 9. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, ini sekarang topiknya tentang menambahkan kalimat. Kita baca kalimatnya. Untuk menghindari hal ini, Otoritas Jasa Keuangan memberikan imbauan. Oke, yang benar itu dia imbauan ya, bukan himbauan. Nah, ini juga salah satu materi yang penting gitu kan, imbauan, bukan himbauan. Jadi tidak memakai huruf H, oke? Memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM. Nah, kita harus mencari konteks kalimat yang sesuai di mana sih kita bisa menaruh kalimat ini gitu kan. Sebenarnya kita lihat aja dari kalimat yang pertama, apa yang dibahas yang pertama tuh kan, untuk menghindari hal ini. Nah, menghindari hal ini, sesuatu hal yang dihindari tentunya hal yang buruk gitu. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini ya, paragraf 1 itu kan dia awalnya membahas terkait apa? Dia membahas terkait apa sih itu skimming gitu kan, bahwa ini tuh merupakan sesuatu hal yang berbahaya seperti itu. Nah, di sini juga dari kalimat nomor 6 tuh ya sampai akhir dia itu memberitahu seperti apa, seberbahaya apa sih skimming itu kan, dan juga cara-caranya. Nah, karena dia diberikan gitu ya, dikasih tahu, oh gini loh cara pelaku skimming ini untuk melakukan tindak kejahatan bla 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 bla, sehingga informasi setelahnya kalau teman-teman lihat ya di kalimat nomor 9 ini telah memberikan solusi-solusi, beberapa cara untuk apa? Mencegah. Sehingga tentunya informasi terkait pencegahan juga harus disebut di kalimat terakhir pada paragraf ke-1. Sehingga nanti kalau teman-teman masukkan ya kata-kata tersebut setelah kalimat 8, ini dia akan lebih make sense. Karena tidak hanya dia merujuk pada segala hal yang dibahas pada paragraf 1, tetapi juga memulai topik bacaan yang baru pada kalimat nomor 9 ya, dari kata mencegah. Sehingga jawabannya itu adalah yang kalimat nomor 8. Oke? Semoga dapat dipahami. Nah, jadi itu untuk pembahasan soal dari nomor 1 sampai 4. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke nomor-nomor berikutnya. Sampai jumpa and see you on the next study session with me, Jenny, on Jenny Study Hub. Bye-bye.